Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah strategi pembelajaran matematika. Di sini kami akan membahas mengenai aliran psikologi kognitif. Kami beranggotakan Zulfa Zakiyah dengan NPM 2013021008, Fitriani dengan NPM 2013021014, dan Helga Farica dengan NPM 2013021032. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas mengenai dua teori, yaitu yang pertama, teori Peirce, dan yang kedua, teori Berner. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu mengenai teori Peirce. Menurut Jean Peirce, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Dengan demikian, makin bertambahnya umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel syarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Jean Peirce menyebut bahwa struktur kognitif sebagai skemata atau skemas, yaitu kumpulan dari skema-skema. Seseorang individu dapat mengikat, memahami, dan memberikan respons terhadap stimulus disebabkan karena bekerjanya skemata ini. Skemata ini berkembang secara kronologis sebagai hasil interaksi antara individu dengan lingkungannya. Peirce memiliki istilah skem dengan istilah struktur. Skem adalah pola tingkah laku yang dapat diulang. Skem ini sendiri berhubungan dengan yang pertama, refleks-refleks pembawaan, misalnya bernapas, minum, dan makan. Yang kedua, skem mental, misalnya scheme of classification, scheme of operation, atau pola tingkah laku yang masih sukar diamati seperti sikap, dan juga pola tingkah laku yang dapat diamati. Jika skemas atau skemata atau yang sering disebut dengan pola yang sudah dimiliki anak mampu menjelaskan hal-hal yang dirasakan anak dari lingkungannya, kondisi ini dinamakan dengan keadaan equilibrium. Namun, ketika anak menghadapi situasi baru yang tidak bisa dijelaskan dengan pola-pola yang ada, anak mengalami sensasi di equilibrium, yaitu kondisi yang tidak menyenangkan. Sebagai contoh, karena masih terbatasnya skema pada anak-anak, misalnya, seorang anak yang baru pertama kali melihat buaya, ia menyebutnya sebagai cicak besar, karena ia baru memiliki konsep cicak yang sering dilihat di rumahnya. Ia memiliki konsep cicak dalam skemanya, dan ketika ia melihat buaya untuk pertama kalinya, konsep cicaklah yang paling dekat dengan stimulus. Nah, perkembangan skemata ini berlangsung terus-menerus melalui adaptasi dengan lingkungannya. Proses terjadinya adaptasi dari skemata yang telah terbentuk dengan stimulus baru dilakukan dengan 3 tahap. Nah, ada asimilasi, ada akomodasi, ada ekuilibrasi atau penyeimbangan. Nah, asimilasi itu tersendiri yaitu proses pengintegrasian secara langsung stimulus atau informasi baru ke dalam skemata yang telah terbentuk. Dengan demikian, pada proses ini tidak menghasilkan perubahan skemata, melainkan hanya menunjang pertumbuhan skemata secara kuantitas. Contoh, seorang anak menyebut cicak besar untuk buaya. Pada dasarnya, anak tersebut mengasimilasi stimulus buaya ke dalam skema cicak. Selanjutnya ada akomodasi. Ialah proses pengintegrasian stimulus baru ke dalam skema yang telah terbentuk secara tidak langsung. Hal ini terjadi karena stimulus baru tidak dapat diasimilasi, karena tidak ada skema yang sesuai yang telah dimilikinya. Pada proses akomodasi, skema yang ada memodifikasi diri atau menciptakan skema baru sehingga sesuai dengan stimulus baru itu. Berbeda dengan asimilasi yang menunjang perubahan skemata secara kuantitas, akomodasi menghasilkan perubahan skemata secara kualitas. Berikutnya, ekuilibrasi atau penyeimbangan. Ini merupakan proses penyesuaian kesinambungan antara asimilasi dan akomodasi agar seseorang dapat terus mengembangkan dan menambah pengetahuannya, maka diperlukan proses penyeimbangan. Tanpa proses ini, seseorang akan mengalami gangguan dan tidak teratur. Hal ini misalnya tampak pada cara berbicara yang tidak runtut, berbelit-belit, terputus-putus, tidak logis,
dan sebagainya. Nah, dalam struktur kognitif setiap individu pasti ada keseimbangan antara asimilasi dengan akomodasi. Perkembangan kognitif pada dasarnya adalah perubahan dari keseimbangan yang telah dimiliki, keseimbangan baru yang diperolehnya. Nah, selanjutnya biasa mengemukakan tentang perkembangan kognitif yang dialami oleh setiap individu secara lebih rinci, mulai dari bayi hingga dewasa. Kesimpulannya, bahwa pola berpikir anak tidak bisa kita samakan dengan pola berpikir orang dewasa. Nah, berdasarkan hasil penelitiannya, Piaget mengemukakan bahwa ada 4 tahap perkembangan kognitif dari setiap individu yang berkembang secara kronologis menurut usia kalender. Yang pertama yaitu tahap sensori motorik, usia 0-2 tahun. Bagi anak yang berada pada tahap ini, pengalaman yang diperoleh itu melalui perbuatan fisik seperti gerakan pada tubuh, dan sensori, yaitu koordinasi alat inderanya. Pada mulanya, pengalaman itu bersatu dengan dirinya. Ini berarti bahwa suatu objek itu ada bila ada pada penglihatannya. Anak belum dapat mengenal dan menemukan objek benda apapun yang tidak dilihat, tidak disentuh, atau tidak didengar. Benda-benda tersebut dianggap tidak ada meskipun sesungguhnya ada di tempat lain. Perkembangan selanjutnya, ia mulai berusaha untuk mencari objek yang asalnya terlihat menghilang dari pandangannya. Asal perpindahannya terlihat. Akhir dari tahap ini, ia mulai mencari objek yang hilang bila benda tersebut tidak terlihat perpindahannya. Objek mulai terpisah dari dirinya, dan bersama dengan itu konsep objek dalam struktur kognitifnya mulai matang. Ia mulai mampu untuk melambungkan objek fisik ke dalam simbol-simbol, misalnya mulai dari bisa berbicara, yaitu dengan menirukan suara kendaraan, dan lain-lain. Tahap selanjutnya yaitu tahap pro-operasional, ini pada usia 2-7 tahun. Tahap ini adalah tahap persiapan untuk pengorganisasian operasi konkret. Istilah operasi yang digunakan oleh Piaget ini di sini adalah berupa tindakan kognitif seperti mengklarifikasikan sekelompok objek, menata letak benda menurut urutan tertentu, dan membilang menurut Naira. Pada tahap ini, pemikiran anak lebih banyak berdasarkan pada pengalaman konkret daripada pemikiran logis, sehingga jika ia melihat objek-objek yang kelihatannya berbeda, maka ia akan mengatakan berbeda pula. Contoh, perlihatkanlah 5 buah kelereng yang sama besar di atas meja, kemudian ubahlah letak kelereng itu menjadi agak berjauhan. Apabila ditanyakan kepada anak yang masih pada tahap ini, ia akan menjawab kelereng yang letaknya berjauhan lebih banyak. Seperti itu. Perlihatkan segumpal plastisin atau lunak berbentuk bola, kemudian ubahlah sambil diperlihatkan menjadi bentuk pipi sehingga tampak lebih besar. Apabila dinyatakan mana yang lebih banyak plastisin itu, ia akan menjawab plastisin yang bentuknya pipi. Nah, contoh lain, apabila anak dihadapkan pada suatu daerah bidang datar terbuat dari kertas berwarna-warni yang menyatakan luas, kemudian kertas itu dipotong-potong dan dikumpulkan kembali dengan susunan yang berbeda. Anak mengatakan bahwa luas gambar akan berbeda. Dari contoh-contoh di atas, tampak bahwa anak masih berada pada tahap pro-operasional, belum memahami konsep kekekalan, yaitu kekekalan banyak, kekekalan materi, kekekalan volume, kekekalan panjang, dan kekekalan luas. Selain dari itu, ciri-ciri anak pada tahap ini belum memahami operasi yang sifatnya reverse
fleksibel, belum dapat memikirkan dua aspek atau lebih secara bersamaan, atau belum memenuhi operasi transformasi. Teori Brunner. Jerome S. Brunner adalah seorang ahli psikologi perkembangan dan ahli psikologi belajar kognitif. Pendekatannya tentang psikologi adalah eklektik. Penelitiannya yang demikian banyak itu meliputi persepsi manusia, motivasi, belajar, dan juga berpikir. Dalam mempelajari manusia, ia menganggap manusia sebagai pemproses, pemikir, dan juga pencipta informasi. Brunner menyampaikan dalam teorinya bahwa belajar matematika akan lebih berhasil jika proses pengajarannya diarahkan kepada konsep-konsep dan struktur-struktur yang terbuat dalam pokok bahasan yang diajarkan. Di samping hubungan yang terkait antara konsep-konsep dan juga struktur-struktur yang ada. Dengan mengenal konsep dan struktur yang tercakup dalam bahan yang sedang dibicarakan, anak akan memahami materi yang harus dikuasainya itu. Ini menunjukkan bahwa materi yang mempunyai suatu pola atau struktur tertentu akan lebih mudah dipahami dan juga diingat oleh anak. Brunner melalui teorinya tersebut juga mengungkapkan bahwa dalam proses belajar anak sebaiknya diberi kesempatan untuk memanipulasi benda-benda atau yang biasa disebut dengan alat peraga. Melalui alat peraga yang diteliti tersebut, anak akan melihat langsung bagaimana keteraturan dan juga pola struktur yang terdapat dalam benda yang sedang dipraktikannya itu. Keteraturan tersebut kemudian dihubungkan dengan keterangan intuitif yang telah melekat pada dirinya. Dengan memanipulasi alat-alat peraga, siswa dapat belajar melalui keaktifannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Brunner, belajar itu merupakan suatu proses aktif yang memungkinkan manusia untuk menemukan hal-hal baru di luar informasi yang diberikan pada dirinya. Sebagai contohnya, seorang siswa yang mempelajari bilangan prima akan bisa menemukan berbagai hal yang penting dan menarik tentang bilangan prima. Sekalipun pada awal mula guru hanya memberikan sedikit informasi tentang bilangan prima kepada siswa tersebut. Di dalam teori Brunner tentang kegiatan manusia tidak terkait dengan umur ataupun tahapan perkembangan. Berbeda dengan teori Piaget. Menurut Brunner, jika seseorang mempelajari suatu pengetahuan, misalnya saja mempelajari suatu konsep matematika, pengetahuan itu perlu dipelajari dalam tahap-tahap tertentu. Agar pengetahuan itu dapat diinternalisasi dalam pikiran struktur kognitif orang tersebut. Proses internalisasi akan terjadi secara sungguh-sungguh, yang berarti proses belajar itu terjadi secara optimal jika pengetahuan yang dipelajari itu dipelajari dalam 3 tahapan. Adapun 3 tahapan belajar menurut Brunner yaitu: yang pertama adalah tahap enaktif. Tahap enaktif yaitu suatu tahap pembelajaran sesuatu pengetahuan di mana pengetahuan itu dipelajari secara aktif dengan menggunakan benda-benda konkret atau menggunakan situasi yang nyata. Yang kedua adalah tahap ikonik. Tahap ikonik yaitu suatu tahap pembelajaran sesuatu pengetahuan di mana pengetahuan itu direpresentasikan atau diwujudkan dalam bentuk bayangan visual, gambar ataupun diagram yang menggambarkan kegiatan konkret atau situasi konkret yang terdapat pada tahap enaktif yang sebelumnya. Dan yang ketiga adalah tahap simbolik, yaitu suatu tahap pembelajaran di mana pengetahuan itu direpresentasikan dalam bentuk simbol-simbol abstrak. Baik itu simbol-simbol arbiter yang dipakai berdasarkan kesepakatan orang-orang dalam bidang yang bersangkutan. Kemudian simbol-simbol verbal, misalnya
huruf-huruf, kata-kata, kalimat-kalimat, maupun lambang-lambang matematika, serta lambang-lambang abstrak lainnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok 7. Saya mewakili rekan-rekan kelompok 7 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.